di dalam hal ini P3 sudah mulai menggali, menseleksi apapun sudah kita lakukan, ternyata bahwa kader dalam kalau tidak ada yang takut kemudian jadi bupati atau wakil bupati, maka P3 sepakat untuk membentuk kader dari luar. Itu dengan mengapa proses itu dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya masyarakat akan kita komunikasikan dengan calon yang bahwa dalam hal ini kewenangan nah penetapan calon LPT itu adalah bagian dari LP2 tentang kemenangan pemilu. Nanti akan menampung aspirasi dari semua lapisan, khususnya dari PAD yang merupakan representasi daripada keinginan konstituen di kecamatan masing-masing. Apabila memang misalkan satu kata dapat saya dapat 4, ketika PAD sepakat untuk tidak agar DPC tidak mencalonkan ataupun menetapkan saya sebagai caleg sebagai kota itu caleg, itu berarti nanti LPC juga akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Kita LPC untuk mencoba lebih terbuka dalam hal ini. Meskipun penetapan caleg ini sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga partai adalah hak mutlak kewenangan dari LPC. Jadi LPC itu terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama adalah ketua DPC, wakil sekretaris DPC, ini ex officio artinya bahwa itu otomatis. Yang ketiga adalah ketua LP2, tiga-tiganya ini sudah ditentukan oleh anggaran dasar. Terus yang kedua ini dipilih dari anggota LP2. Dalam hal ini ketua LPP, ketua LP2 itu adalah Mas Fatahillah Al-Zaini. Terus yang satunya lagi kita ambil dari ketua Depilek adalah Mas Abdiono. Terus di dalam anggaran dasar tersebut, anggaran dasar anggaran masyarakat disebutkan agar memperhatikan keterwakilan perempuan. Sehingga itu tetap menjadi salah satu rujukan dari kita juga anggota LPC yang kelima adalah Putri Nurjana. Itu, ini kita mencoba untuk menunjukkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sebagai landasan konstitusi. Dan tapi bahwa apa yang kita lakukan itu menyalahi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi hal-hal tersebut nanti tentunya bisa lewat suatu kesepakatan yang dilahirkan oleh PAD. Jadi ini berkomunikasi dengan PAD. Selanjutnya yaitu dari Pak Tauhid. Pak Tauhid ini adalah sosialisasi tentang isu sembako bahwa dengan kepemimpinan Bupati sekarang ini menjelaskan bahwa sembako rendah dan tidak menguntungkan dan sebagainya. Mewakili institusi DPR. Nah ini yang nanti akan kita coba rumuskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku adalah dilakukan oleh semuanya. Itu maksudnya. Terus yang kedua, kelebihan terbukti apa, ini juga akan kita coba rumuskan. Ini isu yang akan kita kembangkan. Kalau masukan itu sekarang sudah membuat suatu jargon yang sangat mudah diingat dan ini sudah mulai melekat. Maju lebih cepat. Nah ini memang jargon seperti ini memang akan lebih mudah tertangkap. Gitu loh. Kenapa Gerindra itu kamu pada begini dulu ada suatu bahasa itu mudah tertangkap dan itu mengangkat di pemikiran hal seperti itu. Ini coba nanti kita akan kita masih ada waktu 4 bulan. Ini calon-calon yang berkualitas dan berbeda itu nanti dipresentasikan adalah rekomendasi yang dilakukan oleh PAD. Terus yang terakhir ini dari Pak Karis Nobin, ini bahwa penatanan PAD dilakukan oleh mereka yang tidak punya caleg, tidak punya anggota DPR. Ini tidak punya benar. Jadi bahwa pelaparan ini mereka itu melakukan bukan karena ada
anggotanya atau tidak. Salah satu contoh yang saya ambil Wonoboyo. Tidak ada caleg bisnis, tidak ada anggota DPR dan Japimna. Tapi Wonoboyo ini justru pelapangan PAC-nya berjalan secara rutin. Bandingkan dengan beberapa kecamatan gampang ini kita ambil contoh di kecamatan Kasilewangi, Hulu. Dapat kan? Wonoboyo bisa melakukan kenapa Hulu tidak, kan gitu. Jadi ini karena kita harapkan bahwa kesadaran ini mulai ditumbuhkan. Besok mulai bulan Februari diharapkan lapangan bergerak lagi. Nah ini yang paling berarti dulu DPT adalah bagaimana mengakomodir ataupun menuruti permintaan Pak Presiden. Jadi bahwa anggaran lapangan sudah bisa layak. Dan nanti kita kasih. Menurut bahwa memang kondisi keuangan di DPT ini sangat-sangat terbatas. Jadi kondisi keuangan DPT itu bersumber dari iuran anggota partai dan dari sumber bantuan dari pemerintah. Kita tidak pernah berharap jadi bahwa anggaran DPT itu kosong belum sampai pelaksanaan pemilu. Kita sudah merumuskan DPT ini pelaksanaan pemilu itu nanti untuk kegiatan kampanye itu paling tidak dalam kampanye itu sosialisasi dan sebagainya. Masing-masing dapil itu ada subsidi dana bukan berupa itu. Subsidi dana yang diberikan oleh DPT kepada masing-masing dapil dalam perkuatan. Nominalnya masih kita pertimbangkan dengan kemampuan yang ada. Tapi saya kemarin sempat membuat suatu rancangan paling tidak di masing-masing dapil 50 juta. Ini yang harus kita persiapkan untuk menghadapi pemilu 2014. Belum lagi, nanti DPT harus mempersiapkan atribut-atribut dan segala macamnya dari DPT. Paling tidak harus kita persiapkan 200 juta. Belum lagi nanti kita harus menempatkan saksi-saksi dari jumlah khususnya paling tidak kita harus persiapkan saksi 300 juta. Memang ini menjadi beban DPT yang tidak ringan. Kalau beberapa kita jelas balik ke belakang, jadi bahwa caleg ini memberikan iuran atau kontribusi ke DPT. Semoga saja bahwa untuk 2014 tidak kita lakukan. Mereka hadirin angel. Saya ini sudah mencoba, karena saya sering menyampaikan, belum sampai yang PAC ini orang nyalek, lalu bawa ketua PAC harus nyalek. Orang Yahudi panik, kita ini masalahnya. Harus ada, kita ini dipertaruhkan. Kuota caleg itu adalah sebesar jumlah kursi yang diperebutkan. Misalkan dapil 19, kuota caleg harus 9. Jadi kalau ini perlu mau dibawa kemana kita P3 yang sudah kita nyatakan untuk bangkit yang keluar kita akan kembali untuk memperoleh rumah besar mahasiswa ini boleh salah ini cari partai tua. Partai tua, sunat umum itu juga. Maka saya harapkan 75% minimal. Jumlah DPR yang ada ini harus terpenuhi jumlah calegnya. Syukur tak proses. Ini. Dengan kemarin ketua dan sekretaris ada bisa menjawab kebutuhan itu. Meskipun itu sebenarnya tanggung jawab DPT. Tapi DPT bisa mendengar barang-barang. Nah itu. Ini yang harus kita coba untuk kita bangkitkan lagi. Jadi ini untuk kali terakhir, bagi caleg yang sudah 2 kali untuk tidak nyalon lagi atau tidak hadir atau naik ke DPW tadi sudah kita sampaikan. Ini kita lihat ini dari hasil daripada masing-masing PAC ini sebagai bahan diskusi kita untuk menentukan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, itu mungkin tanggapan untuk beberapa pandangan hukum. Saya kira cukup ya, karena tidak perlu dikatakan. Ini saya harus sampaikan begini. Jadi bahwa untuk rekrutmen ini nanti akan ada pembenahan, jadi ini takaran selalu ini. Jadi bahwa di bulan Januari pertama bakal calon legislatif ini nanti ini tambahkan rekrutmen dan penetapan. Ini masih kita awali dengan rekrutmen bulan ini.
DPD sudah membuat suatu jadwal tahapan daripada penetapan caleg. Tahapan penetapan caleg ini awali dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Ini adalah pendaftaran saya. Mohon nanti masing-masing PKB untuk mengambil belangko. Kita sepakati saja masing-masing PKB mengambil dua. Jadi 2 belangko. Mohon untuk diisi siapa yang akan mendaftarkan diri sebagai caleg. Tidak harus 2 semua, 1 pun cukup. Dan ini nanti mohon bahwa untuk bisa diserahkan ke Gramding tanggal 21 sampai tanggal 25. Artinya bahwa tanggal 25 ini adalah batas akhir penyerahan. Jadi tanggal 25 belum menyerahkan, nanti DPD akan langsung terjun atau menunda PAT yang bersangkutan. Diubah akhirnya terakhir dulu. Kita beri waktu tanggal 26, terus tanggal 20 ini mohon nanti dicatat. Tanggal 20 Januari, caleg-caleg yang sudah terdaftar ini kita undang ke DPD untuk kita verifikasi faktualnya. Jadi artinya kalau dia nanti di sini untuk diajak diskusi tentang kesiapan dan kesungguhan dia didasarkan kepada surat panggilan tersebut. Termasuk di dalamnya bahwa tanggal 27 ini caleg diharapkan untuk memberikan paparan visi dan misi. Bagaimanapun juga, meskipun sekarang punya caleg sulit, tapi kita kepingin bahwa caleg yang mengajukan petisi adalah benar-benar caleg yang berkualitas. Tiwasane diaturke kok ngomong baik ya kan ide-idenya gitu bukan kita enggak tapi ide kan gitu. Nah disinilah kita coba untuk kita patuh agar dia tidak begitu grogi menghadapi beberapa teman. Ini yang apalagi nanti ada orang nanti kampanye gitu. Jadi kita coba bukan visi misi itu bukan dalam rangka tes visi kita enggak. Cuma kita akan melihat sejauh mana ini caleg ini berkemampuan. Karena ini juga nanti akan menjadi tanggung jawab DPD untuk melakukan pembinaan kepada caleg yang bersangkutan. Terus tanggal 29 dan tanggal 30 itu kita harapkan bahwa daftar ataupun nama-nama caleg itu sudah dikirimkan ke sudah menjadi penetapan yang dilakukan oleh LPD. Di LPD itu mengurusnya di tanggal 29 dan 30. Disitulah mulai tanggal 28 dan dengan bisa langsung berkomunikasi dengan LPD. Seperti yang saya sampaikan tadi, ulang-ulangnya. Tanggal 31 ini kita harapkan bahwa daftar sementara pemilih itu sudah bisa dikirim ke DPD. Kita harapkan bahwa ini nanti caleg-caleg ini kader internal terakomodir. Maksudnya kok nanti ono P3 nyalek juga dari ngasih orang informasi. Maka DPD akan memasang spanduk mulai besok pagi tanggal 21 di depan kantor DPD. DPD PPP Temanggung menerima pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2014. Itu terbuka. Seandainya sampai tanggal 30 ada kader luar dan yang berpotensi atau yang kader yang potensial untuk dimasukkan, nanti akan kita usulkan. Tapi pengusulan ini tidak melalui mekanisme tahapan-tahapan ini, tapi adalah mekanisme usulan. Dan ini sangat tidak diharapkan karena itu akan mempengaruhi komposisi yang ada. Makanya yang paling bagus adalah sebelum tanggal 30 caleg-caleg ini harus sudah terdaftar. Sebelum tanggal 31 kita harus sudah terdaftar semua. Jadi, yang selanjutnya perlu saya sampaikan. Jadi bahwa kalau tadi disampaikan tahapan-tahapan agar disampaikan kepada semuanya. Untuk tahapan pilkada, terutama pilkada, seperti tadi, ini ada 4 tahapan besar.
yaitu rapat DPD, rapat DPD dengan PAD, rapat PAD dan rapat PAD dengan hakim. Untuk tahapan ini yang pertama adalah pembentukan LP2, yang kedua pembentukan LPD, yang ketiga adalah rekrutmen dan penetapan caleg. Itu, ya. Mungkin itu ada yang masih belum jelas, mungkin untuk beberapa tahapan pilkada dan pileg saya persilahkan. Berarti setelah ini masing-masing ketua untuk mengambil 2 belangko. Akan kita sosialisasi lewat satu dari sosialisasi dari mana oleh ketua-ketua mereka. Pada saatnya nanti apabila mereka sudah terjalin masuk ke kita, itu akan kita berikan porsi-porsi yang penting untuk mereka. Meskipun tanpa menghilangkan posisi dari kader-kader internal. Gitu. Makanya saya sangat berharap dan memberikan respon positif kepada pasangan ini. Jadi bagaimana PKT ini untuk melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh itu, apakah PKN, apakah itu PBB. Kalau sebenarnya mungkin PKN itu lebih kenal, tapi untuk beberapa daerah sana mungkin PBB-nya lebih kenal. Nah, itu nanti yang harus bisa kita lakukan lewat PAD. Jadi itu terima kasih. Cukup?